Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Syukri Ghazali dan teman-teman sekalian untuk memperkenalkan diri. Nama saya Indra Zafira Rahman dari kelompok 2 dan kelompok ini akan mempresentasikan tentang ragam dan laras bahasa. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu ragam bahasa. Ragam bahasa ini adalah variasi bahasa yang terbentuk akibat dalam penggunaan konteks yang berbeda. Lalu di ragam bahasa ini terbagi menjadi 3 variasi ya teman-teman. Yang pertama itu situasi, yang kedua media, dan juga topik pembicaraan. Contoh dari formal itu seperti saat kita sedang melakukan presentasi di suatu organisasi atau sedang melakukan rapat di suatu perusahaan. Itu juga menggunakan bahasa formal ya teman-teman. Lalu ada juga semi formal. Semi formal ini digunakan saat kita sedang berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan orang yang lebih muda daripada kita. Lalu di sini juga ada non formal. Situasi non formal ini biasanya terjadi saat kita sedang ngobrol dengan teman yang seumuran dengan kita dan juga seperti orang-orang yang sudah akrab dengan kita. Jadi kita bisa menggunakan bahasa non formal ini teman-teman. Dan di poin kedua ini itu ada media. Media juga terbagi menjadi dua, yaitu media lisan dan juga media tulisan. Contoh dari media lisan ini, yang pertama itu ada bahasa dalam berpidato. Bahasa dalam berpidato ini contohnya seperti salam sejahtera, hadirin sekalian, itu menggunakan media lisan yang formal teman-teman. Lalu yang kedua ini ada media tulisan. Media tulisan ini biasanya berbentuk seperti bahasa jurnalistik dan juga bahasa iklan. Nah, di bahasa jurnalistik ini itu seperti bahasa formal yang digunakan dalam penulisan berita atau artikel di jurnal tersebut, teman-teman. Lalu yang kedua ini ada bahasa iklan. Bahasa iklan itu bahasa persuasif yang digunakan dalam penulisan iklan, teman-teman. Contohnya seperti dapatkan penawaran hari ini, diskon 50%, itu termasuk dalam bahasa iklan, teman-teman. Selanjutnya di ragam bahasa ini juga terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama itu situasi yang dihadapi dan yang kedua permasalahan yang hendak disampaikan. Di bagian situasi yang dihadapi ada penjelasan, yaitu penjelasan tentang aspek ragam bahasa mencakup situasi yang dihadapi saat berkomunikasi. Situasi ini dapat mempengaruhi pilihan kata dan cara penyampaian pesan, sehingga penting untuk disesuaikan dengan konteks yang ada. Contohnya dalam situasi formal. Situasi formal ini bisa jadi seperti saat dalam percakapan bisnis dan juga dalam berpidato, teman-teman. Lalu juga ada situasi informal. Situasi informal ini seperti dengan teman dekat kita saat kita sedang berkomunikasi dan juga seperti saat percakapan sehari-hari, teman-teman. Di bagian selanjutnya itu ada permasalahan yang hendak disampaikan. Maksudnya itu, selain situasi, permasalahan yang hendak disampaikan juga menjadi aspek penting dalam ragam bahasa. Penyampaian informasi yang tepat memerlukan pemahaman atas latar belakang pendengar serta media yang digunakan dalam komunikasi. Jadi contohnya itu saat kita sedang memberikan penyampaian informasi, kita juga harus memperhatikan tentang usia, latar belakang sosial, pekerjaan, dan lingkungan sosial dari orang yang ingin kita sampaikan informasi tersebut. Beralih ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu berisi tentang ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ragam bahasa formal, yang kedua ragam bahasa semi formal, dan yang ketiga ini ragam bahasa non formal. Dan pembedaan antara ragam formal, ragam semi formal, dan ragam formal diamati dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama, pokok masalah yang sedang dibahas. Yang kedua, hubungan antara pembicara dan pendengar. Yang ketiga, medium bahasa yang digunakan lisan atau tulisan. Yang keempat, area atau lingkungan pembicaraan terjadi. Dan yang kelima, situasi ketika pembicaraan sedang berlangsung. Dengan memahami aspek-aspek dan memahami permasalahan yang timbul dalam konteks ragam bahasa, kita dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan berbahasa yang efektif dalam berbagai situasi. Sekian presentasi dari saya tentang ragam dan laras bahasa. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Fibi Budiono dari kelompok 2.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh Indra sebelumnya. Jadi, ragam bahasa berdasarkan media terbagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Yang pertama ada ragam lisan. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ragam lisan ini juga melibatkan penggunaan intonasi dan ekspresi wajah, sehingga sangat bergantung pada konteks komunikasi langsung. Hal ini juga memungkinkan interaksi yang lebih dinamis dan responsif terhadap situasi. Contoh dari ragam lisan yang pertama adalah pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran melalui kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Misalnya, pada saat upacara bendera setiap hari Senin, kepala sekolah akan memberikan pidato untuk para siswa-siswi dan juga kepada para guru-guru. Lalu yang kedua ada ceramah. Ceramah ini hampir mirip dengan pidato, hanya saja ceramah lebih bertujuan untuk memberi nasihat, petunjuk, ataupun informasi. Misalnya seperti seorang pemuka agama yang memberikan ajaran-ajaran agama kepada para pemeluk-pemeluk agamanya. Lalu yang terakhir adalah percakapan biasa atau berkomunikasi. Komunikasi adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Misalnya berbicara kepada teman, keluarga, atau orang-orang terdekat. Yang kedua adalah ragam tulis. Ragam tulis adalah ragam bahasa yang digunakan pada saat kita ingin membuat karya tulis. Ragam tulis ini memerlukan perhatian khusus terhadap penggunaan tanda baca, tata bahasa, dan juga ejaan. Hal ini sangat penting agar pesan yang ingin disampaikan para penulis dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh para pembaca. Contoh dari ragam tulis yang sering kita jumpai adalah buku, majalah, koran atau surat kabar, skripsi, dan juga makalah. Lalu selanjutnya ada ragam baku. Ragam baku adalah ragam bahasa yang telah diresmikan dan tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh penggunaan ragam baku ada di pidato, ceramah, kemudian untuk karya tulisnya ada skripsi, makalah, dan karya tulis ilmiah. Kemudian ada ragam tidak baku. Ragam tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penggunaannya pada saat kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada ragam sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang menggunakan istilah, kosakata, dan struktur kalimat yang lebih santai dan dapat mudah dipahami. Ragam sosial ini bersifat sangat akrab dan tidak formal, sehingga ragam sosial ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ragam sosial digunakan pada saat kita berbicara kepada teman, keluarga, dan orang-orang terdekat. Lalu yang terakhir ada ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang digunakan dalam konteks profesional atau kegiatan tertentu, sehingga lebih banyak menggunakan istilah khusus yang berkaitan dengan bidangnya. Contoh ragam fungsional dalam konteks profesional. Misalnya dalam bidang kedokteran ada pasien, terapi, dan obat. Lalu di bidang hukum ada pengacara, jaksa, dan tergugat. Lalu di bidang jurnalistik ada breaking news, kutipan langsung, dan narasumber. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Saya Nela Syifaulia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan membawakan tentang pengertian laras bahasa dan jenis-jenis laras bahasa. Yang pertama adalah pengertian laras bahasa. Nah, laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Dalam hal ini, laras bahasa mengenal iklan, laras ilmiah populer, laras feature, laras komik, laras sastra, yang masih bisa dibagi atas laras cerpen, laras puisi, laras novel, dan sebagainya. Selanjutnya adalah jenis laras bahasa. Yang pertama adalah laras bahasa biasa. Laras bahasa biasa itu tidak ada konteks khusus atau melibatkan sembarang bidang ilmu. Jadi bisa menggunakan bahasa formal maupun non-formal. Biasanya jenis laras bahasa biasa itu digunakan saat dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua adalah laras bahasa iklan. Laras bahasa iklan itu penggunaan bahasanya lebih ringkas dan pendek. Jadi biasanya dibuat sekreatif dan seinovatif mungkin. Contohnya seperti saat menawarkan barang-barang yang sedang diskon, buy one get one, dan sebagainya. Yang ketiga adalah laras bahasa sains. Nah, laras bahasa sains itu digunakan saat penulisan ilmiah atau teknikal
yang mementingkan ketepatan fakta, data, dan istilah khusus. Dan biasanya cenderung menggunakan ayat-ayat pasif yang bersifat objektif. Lalu yang keempat adalah laras bahasa media massa. Laras bahasa media massa biasanya digunakan dalam menyampaikan berita dengan bahasa yang paling mudah diterima oleh si pendengar maupun si pembaca berita tersebut. Yang kelima adalah laras bahasa rencana. Laras bahasa ini merupakan salah satu jenis laras bahasa yang sering digunakan dalam konteks rencana, dokumen, ataupun rancangan yang isinya bertujuan untuk memberikan informasi atau panduan yang mudah dipahami dan terstruktur seperti skripsi atau makalah atau juga laporan seperti itu. Lalu yang keenam adalah laras bahasa undang-undang. Nah, laras bahasa ini itu isinya sering bersifat atau mengandung prinsip undang-undang tertentu. Lalu yang ketujuh adalah laras bahasa agama. Nah, laras bahasa ini biasanya digunakan dalam teks atau ucapan yang berkaitan dengan hal keagamaan atau nilai moral dan kepercayaan. Lalu yang kedelapan adalah laras bahasa sukuan. Biasanya laras bahasa sukuan itu memiliki kosakata yang mudah dipahami, ringkas, bersahaja, dan jelas. Seperti bahasa yang digunakan dalam cerita dongeng atau cerita rakyat, cerita-cerita naratif, seperti itu. Lalu yang kesembilan adalah laras bahasa ekonomi. Biasanya laras bahasa ekonomi itu berbentuk ilmiah tentang ekonomi, tentu saja. Menggunakan gaya bahasanya lebih ke formal, lalu ditulis berdasarkan bukti dan data informasi yang tersedia. Kemudian yang ke-10 adalah laras bahasa akademik. Laras bahasa akademik itu bersifat ilmiah formal dan objektif. Terdapat penulisan ragam ayat bersifat khusus dan tidak mudah dipahami oleh orang awam. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, ragam dan laras bahasa itu memainkan peran krusial dalam efektivitas komunikasi. Keduanya membantu penutur atau pembicara untuk memilih dan menggunakan bahasa yang paling sesuai dengan konteks dan audiens, sehingga pesannya dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.